Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kasih dan kemurahan-Mu yang memberkati dan memelihara kami pagi hari ini. Kami boleh bangun untuk menikmati hari yang baru yang Tuhan sediakan buat kami. Sebelum kami melanjutkan aktivitas kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami dalam pembacaan perenungan firman Tuhan pada hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari Yehezkiel pasal 47 ayat 12. Kita merenungkan firman ini dengan judul Mengalirkan Air Hidup. Demikian firman Tuhan. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Sedemikian jawab pembacaan firman Tuhan. Saudara, tanpa air semua akan mati. Kita tahu itu dengan pasti. Sebaliknya, dengan adanya air, ada kehidupan. Itulah yang disaksikan oleh Nabi Yehezkiel melalui penglihatannya dalam Yehezkiel pasal 47 ayat 1-12 ini. Pada saat itu Tuhan membawa Yehezkiel ke pintu bait suci, dan ia melihat ada air yang keluar dari bait suci tersebut dan mengalir menuju ke arah timur. Tampaklah bahwa air yang keluar dari bait suci tingginya masih sebatas pergelangan kaki. Aliran air itu semakin lebar dan dalam, naik sampai ke lutut, naik lagi sampai ke pinggang. Akhirnya aliran air itu semakin tinggi menjadi sungai. Akibatnya Yehezkiel tidak lagi dapat berjalan, sebab air sudah semakin tinggi sehingga orang dapat berenang, sehingga menjadi aliran sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Melalui penglihatannya, Tuhan mengajak Yehezkiel untuk kembali menyusuri tepi sungai, yaitu kembali ke arah bait suci. Sepanjang perjalanan pulang, tampaklah di kedua tepian sungai itu sudah banyak pohon yang tumbuh. Kepada Yehezkiel, Tuhan berkata bahwa sungai tersebut akan mengalir dan bermuara di laut asin, air yang mengandung banyak garam. Anehnya, air dari sungai tersebut akan membuat laut asin menjadi tawar. Tidak hanya itu, dari penglihatan Yehezkiel, ternyata air yang mengalir dari bait suci tersebut akan menjadi aliran yang berguna kemana saja air sungai itu mengalir. Semua yang mendapat aliran akan mendapat dampak positif. Segala makhluk hidup yang berkeriapan, segala jenis ikan yang ditangkap oleh para nelayan, demikian juga rawa dan payanya, semua menjadi baik. Di kedua tepi aliran sungai itu tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus, yaitu bait suci. Dari penglihatan Yehezkiel itu, apa maknanya bagi kita? Apabila kita tarik dari dalam perjanjian baru, Roh Kudus selain menggambarkan dengan api dan angin, juga digambarkan seumpama air. Hal itu dapat kita baca dalam Injil Yohanes 7 ayat 38-39a. Barang siapa percaya kepadaku, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Penglihatan Yehezkiel mengenai air yang keluar dari bait suci menjadi sungai yang mengalir, sehingga kemana saja sungai itu mengalir, semua yang di sana hidup. Aliran sungai yang memberi kehidupan, segala makhluk yang berkeriapan, berbagai jenis ikan. Kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Hal ini dapat diberi makna bahwa Roh Kudus menghidupkan. Artinya, Roh Kudus yang ada dalam diri kita berkuasa untuk membangkitkan semangat di saat mengalami kegagalan dan keterpurukan, memberikan kekuatan di saat dalam kelemahan, memberi
keberanian saat kita mengalami ketakutan. Karena dalam kenyataan hidup sehari-hari, kita tidak bisa lepas dari segala tantangan, pergumulan, dan masalah yang harus dihadapi. Namun dengan pimpinan dan penyertaan Roh Kudus, kita dimampukan untuk menghadapi dan menanggungnya. Dengan membuka diri bagi aliran roh, kita akan mengalami aliran Roh Kudus. Hal itu seperti yang digambarkan dalam penglihatan Yeskiel. Ketika air yang mengalir dari bait suci itu, dalamnya masih sepergelangan kaki, selutut dan sepinggang, orang masih bisa bebas bergerak kemana saja yang ia kehendaki. Namun setelah aliran sungai semakin dalam, sehingga orang sudah tidak lagi bisa berjalan, orang hanya bisa berenang mengikuti aliran sungai. Disinilah pentingnya mengalir bersama dengan Roh Kudus, membuka diri dipimpin oleh dan dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga Roh Kudus sendiri yang memampukan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Dari sana, hidup kita benar-benar berarti dan bermakna bagi Tuhan dan sesama. Mari kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus, taat dan setia kepada Allah, mengikuti aliran-aliran Roh Kudus yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami baca dan renungkan pagi hari ini. Biarlah hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus seperti sungai yang mengalir. Biarlah kehidupan kami juga mengalirkan aliran-aliran sukacita untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.